Yes, akhirnya kurang 2 hari lagi, ini sudah fix ya, bahwa bantuan untuk PKH tahap 4 ini mulai akan disalurkan atau dicairkan. Nah, ini kira-kira akan merata seluruh wilayah Indonesia atau mungkin hanya bertahap di beberapa daerah saja. Maka dari itu, simak terus video ini sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar gembira. Nah, yang dinanti-nanti oleh para KPM PKH akhirnya datang juga. Nah, ini sudah dekat lagi ya, hilalnya sudah terlihat. Ini insya Allah kurang 2 hari lagi, tepatnya di Hari Pahlawan. Nah, ini sudah akan dimulai penyaluran atau pencairan untuk bantuan sosial PKH tahap 4. Nah, kira-kira ini hanya di wilayah tertentu ataukah nanti akan serentak se-Indonesia? Nah, mari simak video ini sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan bahasanya. Nah Sobat YouTube, para KPM PKH yang sampai saat ini sedang menanti-nanti kabar pencairan PKH untuk tahap 4, termin kedua dan selanjutnya. Nah, silakan disimak video ini sampai akhir karena akan ada info penting yang akan saya sampaikan. Ini merupakan kabar gembira. Nah, Sobat YouTube, mungkin hari ini atau kemarin atau mungkin besok ini banyak info yang berseliweran ya. Ada info-info yang mungkin kurang bisa dipercaya karena mungkin banyak yang mengabarkan di media sosial, ada yang sudah memposting bahwasanya di bank tertentu, di daerah tertentu, ini katanya PKH sudah cair, katanya saldonya sudah masuk, dan ada yang memposting struk saldo yang masuk ke rekeningnya. Nah Sobat YouTube, sampai saat ini untuk PKH tahap 4 ini memang sudah cair untuk mulai bulan Oktober kemarin. Namun yang cair ini hanya termin pertama. Dan termin pertama tersebut hanya di daerah atau wilayah Papua dan Papua Barat. Nah, untuk wilayah yang lain ini tinggal menunggu untuk termin kedua dan selanjutnya. Nah, di termin ketiga kemarin, untuk bantuan PKH itu sampai dengan termin ke-9. Kemudian tahap 2 itu bahkan lebih banyak lagi, ada belasan termin di tahap 2 kemarin. Nah, kira-kira untuk tahap 4 ini, kira-kira sampai berapa termin ya yang akan dicairkan untuk bantuan PKH-nya? Nah, kita tunggu saja karena memang sebagian besar ini belum cair untuk bantuan PKH tahap 4 di termin pertama kemarin. Jadi, bagi wilayah yang lain seperti Jawa, Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Bali, nah ini siap-siap ya menunggu untuk termin keduanya. Jika belum ada di termin kedua atau belum cair, ya harus sabar, lebih bersabar lagi menunggu di termin ketiga dan termin selanjutnya. Nah Sobat YouTube semuanya, hari ini merupakan hari Senin ya. Ini mungkin sudah banyak berseliweran informasi yang kurang valid. Ada yang menyatakan katanya ada yang sudah cair atau mungkin besok ada yang sudah cair. Nah ini saya rasa ini merupakan berita yang tidak benar atau tidak valid. Karena dari video yang sudah saya jelaskan kemarin bahwasanya untuk bantuan sosial baik PKH maupun BPNT ini yang sudah fix di sini adalah untuk uji coba penyaluran pertama ini akan dilaksanakan 2 hari lagi, tepatnya di tanggal 10 November tahun 2021. Nah biasanya ya seperti itu, biasanya nunggu momen-momen yang spesial seperti tanggal 10 November, ini kan Hari Pahlawan. Nah ini dari Kementerian Sosial
menjadikan hari tersebut yakni hari pertama untuk peluncuran penyaluran bansos digital. Bansos digital ini bisa meliputi untuk bantuan PKH tahap 4 ya kalau untuk bulan ini, dan juga BPNT. Namun untuk bansos digital ini adalah untuk pencairan dana PKH maupun BPNT tanpa kartu KKS. Ini hanya diuji coba di 7 daerah, yakni meliputi Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Jakarta Utara, Tasikmalaya, Kutai Kartanegara, Polewali Mandar, Kupang, dan Jayapura. Namun tidak di semua KPM di dalam kabupaten tersebut. Biasanya dalam satu kabupaten di sini atau kota di sini hanya 400, 200 sampai 300 KPM saja. Nah, ini jadi hanya uji coba. Nah, di sini untuk bansos digital ini tidak menggunakan kartu KKS, tapi dengan menggunakan smartphone, bisa Android, atau kalau yang tidak punya Android bisa memakai HP yang biasa, menerima SMS. Kemudian kalau tidak punya HP dan Android bisa, kalau yang lansia biasanya ya, bisa menggunakan biometrik wajah. Nah, jadi nanti setiap agen, misal nanti dalam satu desa atau kelurahan itu bisa ada banyak agen penyalur. Nah, jadi KPM itu bisa langsung ke agen-agen penyalur tersebut, bisa menarik tunai atau membelanjakan bantuan yang sudah masuk ke kartu KKS hanya dengan ya membawa KTP saja bisa, tanpa KKS. Karena memang untuk KKS ini banyak kelemahannya ya selama ini. Ada yang mungkin karena sering hilang atau mungkin PIN-nya salah, terblokir, nah seperti atau ATM rusak, KKS-nya rusak. Nah, ini yang menjadi terobosan terbaru dari Kementerian Sosial dengan kelemahan-kelemahan KKS tersebut, ingin menguji coba ini lebih modern lagi secara digital tanpa menggunakan KKS. Bisa dengan wajahnya KPM itu sendiri, bisa hanya dengan menggunakan HP nanti kalau Android melalui QRIS, aplikasi QRIS. Kemudian kalau yang HP biasa itu bisa menggunakan menerima SMS pos dari PT Pos biasanya. Nah, itu ya Sobat YouTube. Nah, jadi untuk tanggal 10 November ini, selain diuji coba disalurkan untuk bantuan PKH, ini sudah terdengar kabar juga bahwasanya di tanggal 10 tersebut juga insya Allah akan juga mulai disalurkan untuk bantuan PKH tahap 4. Nah, ini nanti akan menyeluruh atau tidak ya. Namun di sini saya memperkirakan nanti ya tidak akan serentak semuanya. Nah, nanti tetap per termin. Jadi mungkin jika tanggal 10 ini jadi cair untuk termin kedua, ya nanti selanjutnya akan menyusul termin ketiga dan termin keempat. Seperti itu. Karena kemarin dari Bapak Direktur JSK sendiri ini menyatakan bahwa bantuan PKH tahap 4 ini sedang diproses. Nah, jika prosesnya ini sudah diajukan atau diusulkan ke KPPN misal sudah menerbitkan SP2D di minggu-minggu ini, nah ini berarti tidak lama lagi nanti bank ini akan mentransfer uang bantuan saldo PKH ke masing-masing rekening atau KKS KPM PKH. Nah, jadi Sobat YouTube, ini tidak menunggu lama lagi ya. Yang jelas pasti bulan ini, dan perkiraan saya ini mulai tanggal 10 ini nampaknya hilal sudah mulai terlihat untuk bantuan PKH tahap 4. Namun tetap untuk KPM PKH menunggu informasi dari pendampingnya masing-masing. Karena untuk nanti termin kedua, ini misal sudah SP2D-nya sudah turun ke pendamping, itu nanti tidak semua KPM di dalam satu desa atau kelurahan tidak semuanya cair secara bersamaan. Mungkin hanya sebagian, mungkin hanya 30%, atau mungkin 50% saja, atau mungkin hanya 20% saja. Nah, jadi agar tidak bolak-balik mengecek ke ATM, tidak ujuluk-ujuluk ke ATM tanpa ada komando dari pendampingnya, ya lebih baik menunggu kabar dari pendampingnya. Karena pendamping nanti akan mengabari KPM yang hanya namanya masuk di SP2D di termin kedua.
Jika tidak ada, harus lebih bersabar menunggu untuk termin ketiga dan selanjutnya. Dan ketika saldo bantuan sudah masuk, itu nanti ya jangan ditabung atau dibiarkan di KKS saldonya. Nah, itu harus ditransaksikan, harus diambil, ditarik tunai. Paling lambat nanti tanggal 5 Januari estimasinya. Kalau melebihi tanggal itu, estimasinya itu bisa kembali ke kas negara atau bisa diblokir nanti ya untuk KKS-nya, untuk saldo bantuan yang masuk ke KKS. Demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.